mati bu TV-nya. Iya nih Pak Editor. Oh, nyala. Oke. Mana ini masih mati? Tenang udah nyala Pak. EG-nya Samsung Kit 700A. Kemarin kan kita coba QN85 ya, yang 4K-nya QLED atau Neo QLED. Nah sekarang ada datang baru lagi nih Pak Editor. Ada seri QN 700A ukuran 55 inch. Oke, ini harusnya sih jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi kita langsung review aja. Oke, ini dia Sobat Elektronik. Kedatangan lagi TV baru Samsung Neo QLED. Yang ini resolusinya 8K ya. 8K ukuran 55 inch QN 700. Harganya berapa Mas? Harganya di 30 jutaan. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi karena memang resolusinya itu 8 kalinya full HD ya. Kalau misalkan 4K kan 4 kalinya. Nah, ini 8 kalinya. Kadang-kadang kita sering bertanya nih, perlu nggak sih 8K gitu? Sekali lagi itu dikembalikan ke kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya perlu perlu sebuah pengalaman baru, misalkan mau nonton film yang di luar sana yang sudah beresolusi 8K, maka memerlukan teknologi 8K, ya ambil ini gitu ya. Ini sangat cocok sekali untuk kebutuhan pengalaman di menonton televisi di rumah atau menonton film. Oke, langsung aja. Di sini sih tidak ada tagline yang begitu tidak ada tagline yang begitu mencolok, hanya menjelaskan tipenya saja. Untuk fitur-fiturnya dia dapat ya. Ini biasa. Remote-nya sama dengan QN85, itu bisa di-charge. Ya, bisa di-charge ditaruh di matahari, solar ya. Teknologi solar cell. Jadi selain di-charge juga bisa dipakai solar cell ya. Oke, selain itu sih sama ya, ini kartu garansi dan lain-lain. Ini barangnya sih sudah saya unboxing, tadi sudah kita pasang di sana. Kita cek fisiknya dulu ya. Oke. Dari fisiknya, Sobat Elektronik, ya ini menggunakan namanya Infinity One Display. Seperti apa sih Infinity One Display itu? Ya dengan harga 30 juta harusnya mendapatkan sebuah desain yang bagus, sebuah teknologi yang bagus, dan sebuah pengalaman yang paling bagus di antara TV-TV di bawahnya. Oke, yang pertama adalah kalau melihat dari samping, oke seperti ini ya, Pak Editor. Silahkan Bapak dari sana. Nah ini adalah namanya Infinity One, ya disebutnya dari samping lagi Pak, ujung. Oke ya, bentuknya itu tidak biasa, memang bagus, dan tidak ada di sini. Di TV ini namanya colokan-colokan atau port-port yang biasanya TV pada umumnya. Oke, jadi di TV ini lurus, di sini ada semacam bintik-bintik ya, model dari listnya silver, bintik-bintik. Terus di sini di belakangnya itu ada 3 buah speaker di kiri kanannya. Ya ini speaker ya, tuh ini seperti sebuah subwoofer mini. Ini juga ada 3 di sebelah sini. Lalu untuk colokannya di mana, dia pakai One Connect. Ini kalau saya rasa kalau di Sony gitu, kalau mau ngeluarin seperti ini, TV seperti ini, dia bisa taruh PS di sini. Keren nggak Pak Editor ya? Keren ya? Keren ya. Jadi ini seperti PS gitu. Ininya teknologi yang mendukung PS5, langsung PS-nya nempel di sini. Keren banget itu. Ini kan menjadi sebuah teknologi yang baru. Oke, kita cek di dalamnya. Sini Pak Editor, balik lagi. Ada di sini nih, tuh. Bapak salah Pak. Nah, ini. Oke, jadi kabelnya itu dapat kabel panjang silver seperti ini. Ini powernya ya. Powernya dari One Connect ke TV. Di sini tersedia HDMI 1, 2, dan 3. ARC-nya 1. USB-nya ada 2. Lalu ada 3, maaf. Di sini ada antena, ada LAN, ada optical. Oke, di sini untuk colokan TV-nya. Oke, ini masih sama aja sih seperti TV pada umumnya ya. Karena memang fungsi TV itu buat nonton TV. Kadang-kadang suka ada yang nanya tuh, Mas kalau smart TV pakai antena biasa bisa nggak? Nggak TV ya TV gitu. Maksudnya fungsi smart TV-nya adalah fungsi tambahan dari fitur smart TV, makanya disebut smart TV.
Jadi fungsi utamanya memang TV gitu ya. Oke. Mas kalau nonton EG berarti saya butuh kuota yang banyak dong. Kalau nonton film Hotstar misalkan Netflix ya jelas itu mah harus banyak karena 4K aja beberapa menit aja udah berapa giga ya Pak Editor ya? Udah beberapa giga. Terus nanti si perputarannya cepet ya. Pokoknya harus memerlukan jaringan yang bagus, kualitas sinyal yang bagus dan paket kalau bisa unlimited. Jadi sebuah apa ya ekosistem yang luar biasa kalau mau pakai TV ini ya. Jadi makanya harganya pun cukup tinggi. Oke, kedua kita langsung ke gambarnya. Oke, gambarnya ini dia pakai namanya Quantum Matrix Technology Pro. Kalau yang QN85 yang kemarin kita bahas itu adalah HDR 24 kali. Nah, ini HDR-nya 32 kali. Berarti kita kali 32 dari 100 nit, 3200 nit. Bayangin ya, itu teknologi gambar yang sangat baik karena kalau tidak memakai teknologi tersebut mungkin tidak akan ada sebuah gambar yang seperti ini. Didukung juga dengan mesin Samsung yang ini nih, Neo Quantum Processor Lite 8K. Mereka menyebutnya seperti ini. Ya, untuk mensupport teknologi yang ini memerlukan mesin yang seperti ini. Ya, seperti contoh saya ambil kalau mau beli motor sport berarti harus menggunakan mesin yang sport juga, bener nggak? Ya, ibarat kata sederhananya seperti itulah. Oke, dari segi suara dia pakai namanya Object Tracking Sound. Nah, ini adalah fungsinya jika ada objek suara di sini misalkan ya. Tadi kayak sepeda, kayak ada sepeda, nah ada burung atau jadi maka dia akan mengikuti suara gambar tersebut ya. Jadi gambarnya lewat sini, suaranya akan ngikutin ke sini. Jadi ngikutin seperti pada teknologi Dolby Atmos-nya di bioskop-bioskop ya. Jadi akan mengikuti ditambah dengan speaker yang tadi itu udah ini paling oke banget ya. Oke, selain itu di sini panelnya masih VA ya. Panelnya masih VA. Kalau yang kemarin QN85 itu udah hard panel atau APS. Nah, ini standarnya, demonya sudah ada. Jadi kita coba cek di gambarnya. Pak Editor gimana? Cakep kan? Cakep ya. Ntar kita atur-atur ya. Pertama kita cek suaranya dulu ya. Ini suaranya di angka 100 bagaimana? Oke, saya di sini ya dengernya ya. Tadi OTS-nya berfungsi apa enggak? Object Tracking Sound. Nah. Ini sudah full, suaranya nggak pecah ya, suaranya nggak pecah, oke. Hanya sayang, ini menurut saya suaranya itu lebih ke belakang ya, karena speakernya dia ke belakang. Mungkin nanti kalau di rumah kan pakai tembok ya atau penghalang di situ di sini, mungkin dia bisa mantul ke sini nih, mantul terus balik ke sini. Karena sejauh ini saya cek di sini, suaranya malah ke belakang gitu. Ya, bener nggak Pak Editor? Ya kan? Oke ya, suara tidak pecah. Jadi ini memang sesuai lah, harga tidak akan membohongi ya. Langsung ke ininya nih, ke apa namanya, ke sistem smart TV-nya ya. Kita coba cek masih sama nggak sih dengan seri-seri AU8000, AU7000, AU9000, Q60. Oke ya, sama ya, masih smart TV pakai Tizen. Di sini ada fitur-fitur tambahannya seperti di sini di pengaturan dulu ada manual, ada mode cerdas. Nah, ini bisa diatur. Ada nonaktif, bisa aktif juga. Ini pengaruh ke gambarnya ya, modenya intelligent mode namanya. Oke, kalau misalkan pakai mode yang nonaktif, jadi bisa diatur nih di sebelahnya itu pakai dinamis atau apa gitu ya. Tinggal diatur aja. Oke. Nah, kalau misalkan non-aktif, dia dinamis, bisa pindah, bisa dipilih standar, natural, film, retail terang. Ya karena kita di retail, kita pakai retail terang ya. Terus pakai retail gelap.
macam-macam ya. Jadi kita pakai retail terang. Oke. Suaranya ada memperkeras, ada standar. Oke. Speaker TV-nya ada optical, dia pakai Bluetooth, dan ada mode gamesnya yang harus disambung ke WiFi. Jadi bukan WiFi, ke HDMI ya. Kalau misalkan tidak disambung ke HDMI, dia tidak akan bisa aktif mode gamesnya. Kayak mode games ini didukung oleh teknologi Quantum Matrix Technology Pro. Tentunya kalau kita mendengar kata Pro itu sudah paling berbakat di antara seri-seri lainnya. Ditambah dengan mesin prosesor Light 4K yang mendukung sebuah sebuah games menjadi tidak nge-lag gitu, tidak berbayang. Kalau tadi saya cek di Samsung ID-nya, jadi kalau ada permainan game suka ada gambar-gambar yang putus atau gimana. Nah, Samsung ini dia pakai teknologi Quantum Matrix Technology Pro ini untuk menghilangkan gambar-gambar tersebut. Oke, ini juga di sini ada perawatan perangkat. Jadi di sini bisa dicek TV ini dalam kondisi sehat apa enggak. Oke, di sini ada diagnosisnya, sama seperti handphone inilah ya, handphone bagus gitu, ada kayak gitunya tuh. Oke, sudah. Ini sumbernya bisa PC on TV, memindahkan layar PC ke TV dengan Samsung akun ya. Jadi akun Samsungnya daftarin di sini, di laptop lagi daftarin, disambungkan bisa. Screen mirroring jarak jauh. Terus yang lainnya sih sama. Ini multi view juga, bisa membagi layar. Oke ya. Membagi layar ini sudah saya jelaskan, kiri dan kanan layarnya, ada ambient mode sama, tidak beda jauh. Oke, secara menu tidak sama, tinggal nanti pilihan di itunya ya. Oke, ini umum, nggak ada yang beda, keluaran suara juga. Oke, dia bisa Bluetooth. Oke, itu aja. Pak Editor, ada yang mau ditanyakan mungkin? Bapak ngantuk kayaknya ya? Kayaknya udah ngopi belum, Pak? Kopi. Nanti kita ngopi gilus ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan Sobat Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.